Sekar Ayu, putri dari salah satu keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta, tumbuh dengan tata krama dan aturan ketat. Ia dikenal anggun, cerdas, dan penyuka sastra Jawa. Namun jauh di balik kebaya sutranya, Sekar menyimpan rasa ingin tahu yang besar tentang dunia luar yang tak pernah bisa ia pijak. Nicholas van der Veen, seorang peneliti muda dari Belanda, datang ke Yogyakarta untuk menyusun buku tentang budaya Jawa. Ia mendapatkan izin khusus dari keraton untuk tinggal beberapa bulan. Perjumpaannya dengan Sekar terjadi pertama kali di perpustakaan keraton, saat keduanya memegang naskah yang sama. Sekar dan Nicholas mulai sering bertemu, berbagi pandangan tentang budaya, puisi, dan cerita rakyat. Sekar belajar bahasa Belanda dari Nicholas, dan Nicholas belajar tembang Jawa dari Sekar. Meski terbentang jarak budaya, keduanya saling mengagumi dengan cara yang diam-diam. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, Nicholas mengajak Sekar berjalan di taman keraton. Di antara suara gemercik air dan harum bunga kenanga, Sekar bertanya, "Di negerimu, apakah cinta sehalus ini?" Nicholas tak menjawab dengan kata-kata, hanya tatapan yang membuat dada Sekar berdebar. Desas-desus hubungan mereka mulai terdengar. Abdi dalam mencurigai gerak-gerik Sekar, dan sang ayah, Adipati Kusumo, mulai memperketat pengawasan. Sekar harus memilih, menjaga nama baik keluarga atau mengikuti suara hatinya yang mulai tumbuh untuk lelaki asing itu. Sekar mulai menulis surat-surat puisi berbahasa Jawa halus untuk Nicholas, lalu menitipkannya lewat Rara, dayang kepercayaannya. Nicholas membalas dengan coretan puisi berbahasa Belanda yang penuh metafora. Mereka saling menulis tanpa pernah mengucap cinta secara langsung, tapi setiap kata adalah debar. Kabar politik di Eropa makin panas. Nicholas menerima surat dari keluarganya bahwa ia mungkin harus kembali lebih awal karena urusan pemerintah kolonial. Hati Sekar mulai gelisah. Dunia yang baru saja terasa indah, kini mengancam hancur karena waktu yang tak berpihak. Sekar mengetahui bahwa ayahnya sedang menjodohkannya dengan putra dari bangsawan Madura untuk memperkuat aliansi keraton. Malam itu, Sekar menangis dalam diam, meremas kertas puisi dari Nicholas yang tak sempat ia balas. Dunia keraton seolah menutup semua jalan keluar. Nicholas dan Sekar bertemu diam-diam di pelataran belakang keraton saat senja turun. Dengan tangan gemetar, Nicholas berkata, "Jika waktu tak berpihak, izinkan aku membawa hatimu dalam catatanku." Sekar menatapnya lama, lalu menjawab lirih, "Dan aku akan hidup dalam kenanganmu." Beberapa hari kemudian, Nicholas menghilang tanpa pamit. Sekar hanya mendapat kabar bahwa ia telah kembali ke Batavia lalu berlayar ke tanah kelahirannya. Tak ada surat, tak ada pesan. Hanya sisa puisi yang belum sempat dijilid, dan aroma kenangan yang tak bisa Sekar hapus dari dadanya. Tersenyum. Sekar akhirnya dinikahkan dengan Raden Arya, bangsawan muda dari Madura. Upacara megah diselenggarakan dengan gamelan dan tarian sakral, namun wajah Sekar tetap kosong. Malam pertama, Raden Arya menyadari bahwa perempuan di sisinya telah kehilangan jiwanya. Cinta yang tak hadir menciptakan jarak tak kasat mata di antara mereka. Setahun berlalu, dan keraton menerima kabar bahwa Nicholas wafat dalam pelayaran ke Hindia Barat akibat badai laut. Surat itu datang bersama kotak kecil berisi puisi-puisi yang ditulis Nicholas untuk Sekar. Sekar jatuh pingsan saat membacanya, dan sejak saat itu ia sering berbicara sendiri di taman belakang. Sekar mulai sering menghilang saat fajar, berjalan tanpa alas kaki ke pelabuhan tua yang sepi. Ia berdiri di sana, menatap laut tanpa suara. Dayang-dayang mulai berbisik bahwa putri keraton itu tengah berbincang dengan arwah. Raden Arya pun menjauh, takut pada kesedihan yang tak bisa ia pahami. Ternyata Nicholas belum wafat. Ia selamat dari badai, tapi kehilangan ingatan selama berbulan-bulan. Kini ia mencari Sekar, mengirim surat ke setiap pelabuhan Hindia. Sekar membaca surat itu sambil menggigil, namun air matanya tak sempat mengering saat sang ayah mengetahui semuanya. Ayah Sekar murka. Ia menyita semua surat dan mengurung Sekar di sayap barat keraton, dijaga ketat tanpa cahaya luar. "Kau adalah darah bangsawan, bukan perempuan penggila bule," teriaknya. Sekar hanya terdiam, menatap dinding yang sepi. Tapi diam-diam, ia menulis lagi, dengan darah jari di dinding kayu, "Aku masih hidup, Nick." Di pelabuhan Surabaya, seorang lelaki asing dengan luka lama di pelipisnya menyamar sebagai pedagang rempah. Ia tak lain adalah Nicholas, yang kini kembali ke Hindia dengan identitas palsu. Ia menyusup masuk ke lingkaran bangsawan melalui koneksi Belanda, Madura. Tujuannya satu, menemukan Sekar.
Tapi waktu dan luka membuatnya nyaris tak dikenali. Sekar yang terkurung diam-diam menerima surat dari seorang dayang tua, berisi kalimat pendek, "Ia mencarimu di Surabaya," dengan luka di pelipis kirinya. Sekar menangis. Ia mulai menyusun rencana kabur dibantu dayang-dayang lama yang setia padanya. Mereka tahu, gadis ini bukan milik keraton, tapi milik hatinya sendiri. Malam itu badai menggulung langit, hujan membasahi halaman keraton. Sekar menyamar sebagai pembantu, melewati lorong belakang dan melarikan diri menaiki kereta kuda tua yang disediakan diam-diam oleh Raden Arya. Ya, suaminya. Raden Arya ternyata tahu semuanya, dan demi cinta yang tak bisa dipaksakan, ia memilih melepasnya. "Lebih baik aku berdosa pada adat, daripada memenjarakan jiwa istrimu," katanya lirih. Sekar dan Nicholas bertemu di pabrik gula tua yang kosong di pinggir Surabaya. Tak ada pelukan, tak ada tangis. Hanya tatapan dua jiwa yang telah lelah berlari. Sekar mendekat dan menyentuh luka di pelipis Nicholas. Nicholas meraih tangannya, mencium punggung tangan itu seperti dulu. "Aku pulang, Sekar," dan Sekar menjawab, "Aku belum pernah pergi darimu." Mereka berdua tahu, mereka tak bisa kembali ke keraton. Tak bisa pula hidup bebas di Hindia. Mereka memalsukan nama, pergi menyamar sebagai sepasang buruh tani di lembah kecil dekat Malang. Tapi cinta mereka bukan lagi soal tempat atau nama. Kini, mereka adalah dua jiwa yang bebas, meski harus kehilangan gelar, keluarga, dan sejarah.